Oke, bismillah teman-teman. Insya Allah saya akan buat sekitar 10-12 materi gratis buat kamu belajar biar kamu bisa mulai dulu menjual skill kamu dan lain sebagainya atau apa yang kamu punya dari hal-hal yang sederhana itu. Oke, nah langsung aja. Yang pertama saya mau sharing ke kamu kalau kamu itu tidak harus siap dulu teman-teman. Yang harus kamu lakukan adalah memulai sekarang juga seperti itu. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang selalu menunggu siap. Mereka menunggu modal yang besar dulu, mereka nunggu yakin dulu, nunggu momen dulu, baru mulai. Tapi kenyataannya rasa siap itu seringkali tidak pernah datang-datang juga. Nah, dan kalau kamu terus menunggu, ya waktu akan habis pasti dan peluangnya juga akan terlewatkan seperti itu. Nah, jadi rasa siap itu muncul setelah kita mulai, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di luar sana, banyak orang-orang yang sekarang sudah sukses. Mereka juga waktu mereka berusaha, mereka tidak pernah betul-betul siap. Mereka baru betul-betul siap ketika mereka sudah mulai jalan seperti itu. Jadi sambil jalan mereka bertumbuh. Jadi tugas kamu di sini bukan menunggu siap dulu, tapi mulai dulu. Insya Allah siapnya akan nyusul seperti itu. Nah, mulai itu juga tidak harus langsung besar, tidak harus punya alat tempur yang seperti ini misalnya atau yang lebih bagus lagi atau harus punya kantor, tidak seperti itu. Bahkan dari HP atau laptop atau apapun yang kamu punya sekarang, insya Allah kamu bisa mulai. Dan mungkin sebentar juga saya akan sharing bagaimana saya memulai padahal saya tidak punya laptop waktu itu karena bangkrut. Oke, jadi mulai tidak harus dengan hal-hal yang besar. Kadang kamu cukup bantu satu orang aja dulu, baru orang selanjutnya dan orang selanjutnya. Seperti itu. Kamu hanya harus menyiapkan 3 hal yang sederhana untuk memulai. Yang pertama, skill kecil atau sederhana yang kamu punya. Misalnya kalau kamu punya skill ngedit di Canva atau di CapCut, nulis caption, merapikan spreadsheet dan misalnya, yang mungkin sekarang juga kalian mikir skill itu semua sudah tergantikan sama AI. Iya mungkin, tapi masih ada orang yang membutuhkannya, teman-teman. Oke, yang kedua, pengalaman pribadi kamu. Mungkin kamu pernah bantu bisnis teman-teman kamu di luar sana, membantu mereka mengoptimasi marketplace misalnya, atau bikin event yang kecil-kecil seperti itu untuk orang-orang lain di luar sana dan mereka terbantu dari situ, itu juga bisa dioptimalkan. Terus yang ketiga, kemampuan kamu mendengarkan curhatan mereka. Nah, kadang ini adalah hal sederhana, tapi dengan mendengarkan orang lain kita ternyata bisa mengarahkan mereka. Bukan berarti kita lebih baik daripada mereka, tapi karena kita mungkin pernah melewati jalan yang seperti itu. Nah, contoh misalnya dari saya pernah bangkrut bahkan minus, teman-teman, sampai harus jual-jualin alat tempur, tapi dari sini saya mulai bangkit. Dari sini saya mulai bangkit. Caranya seperti ini. Waktu itu saya sering buat konten tentang bagaimana bikin website sederhana, bagaimana mendesain konten-konten buat jualan dan lain sebagainya. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat pandemi kemarin ada teman yang punya bisnis edukasi, lembaga belajar lah tepatnya. Nah, mereka terdampak waktu itu di bisnisnya karena pandemi. Nah, yang biasanya mereka jualan bisnisnya secara offline, ngajarnya secara offline, jadi mereka harus punya kantor buat terima murid seperti itu tidak bisa lagi pada saat itu. Nah, kepikiranlah mereka untuk mengajar online. Nah, untuk itu mereka butuh website dan saya alhamdulillah punya skill itu. Tapi waktu itu karena bangkrut tidak punya alat tempur lagi karena dijual-jual seperti itu, akhirnya saya mulai bantuin mereka, edukasi mereka. Ternyata yang dibutuhkan mereka adalah website dengan fitur LMS, Learning Management System, biar bisa ngajar online. Nah, deal kita di angka sekitar 30-an kalau tidak salah waktu itu, 30-an juta. Lumayan lah buat orang yang pada saat itu bangkrut. Nah, saya minta dibayar di depan, duitnya saya pakai buat beli laptop buat bikin website, laptop sederhana yang speknya paling tidak bisa lah buat ngotak-ngatik si WordPress, karena waktu itu saya tidak jago ngoding ya teman-teman. Saya cuma bisa bikin website pakai WordPress dengan bantuan plugin Elementor dan LMS waktu itu. Itu modelnya laptopnya sekitar 6 jutaan kalau tidak salah, 5 juta 6 jutaan kalau tidak salah. Terus beli domain sama hosting itu murah, terus pluginnya juga berlangganan setahun seperti itu, sekitar 10 jutaan. Masih ada keuntungan sekitar 20 jutaan. Jadi seperti itu. Saya mampu melihat peluang dan skill saya sebenarnya skill jualan dan marketing. Jadi ini yang harus kita pelajari ke depannya, teman-teman. Jadi modal utama adalah siap aja dulu. Mulai aja dulu, insya Allah siapnya nyusul. Dan skill apapun yang kamu punya sekarang yang kamu rasa
B aja, biasa aja, insya Allah itu akan ada yang membutuhkannya. Oke, jadi mulai itu tidak harus langsung besar. Nah, terus kadang mungkin kamu sudah merasa kayaknya saya sudah terlambat. Iya, jujur aja kita kadang memang sudah telat teman-teman. Sama seperti saya yang insya Allah mungkin tahun depan sudah sekitar 40 usianya, tua banget ya. Jadi ya saya juga akui saya mungkin sudah terlambat karena terlalu banyak menunda selama ini. Tapi bukan berarti kita berhenti sampai di sini, bukan berarti kita tidak bisa mulai lagi. Nah, yang penting sekarang kenapa kita harus mulai? Kenapa kita harus mulai lagi? Dan dari mana kita harus mulai jalan, teman-teman? Ingat, kadang tujuan atau goals kita itu ke depannya kalau itu tercapai, itu bukan buat kita juga, bukan buat kita sendiri. Jadi kadang saya menyampaikan ini karena kadang saya kalau bertanya hal seperti ini di menti-menti saya di luar sana, apalagi yang usianya sudah tua, mereka kadang menjawab seperti ini. Saya mau ngapain lagi? Saya sudah tidak punya goals yang besar karena saya sudah tua, seperti itu. Ya seakan-akan goals itu kalau tercapai harus dia yang menikmati. Berarti orang ini adalah orang-orang yang egois. Mereka lupa sama orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anaknya. Padahal mereka yang di sekitar kita, terutama anak-anak kita, mereka butuh dibantu di startnya mereka, seperti itu. Jadi goals itu mungkin bukan buat kita, buat anak-anak kita. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, banyak orang-orang di luar sana mereka sudah mati sebelum goalsnya tercapai. Tapi paling tidak mereka sudah berprogres sekitar beberapa persen dan dilanjutkanlah sama anak-anaknya. Seperti itu maksudnya. Jadi mau setua apapun kita harus punya goals dan harus mengejarnya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi tugas kamu sekarang setelah dapat insight ini, kamu harus menuliskan 3 hal kecil yang harusnya ini jadi besar nantinya insya Allah, yang bisa kamu lakukan sekarang. Nah, mau mulainya seperti apa? Goals kamu seperti apa, dan mau jadi seperti apa, minimal 3 bulan ke depan lah, seperti itu. Apa yang kamu begini, saya ulangi, saya perjelas lagi. Tulis 3 goals yang harus kamu eksekusi. Apa alasan kamu kenapa kamu harus mulai, terus apa skill yang kamu punya, dan apa yang harus kamu pelajari untuk optimalkan. Dan sebagian jawaban dari pertanyaan ini sudah ada di materi ini yang bisa kamu pelajari gratis. Dan jawaban itu, terutama tadi, kamu harus tuliskan, terus kamu tempelkan di dinding-dinding yang bisa kamu baca setiap saat, dan kamu baca pada saat kamu sebelum tidur dan pada saat kamu bangun, seperti itu, sebagai manifestasi, seperti itu teman-teman. Oke, nah sebagai penutup di sini kita tidak harus mulai dari yang besar dulu. Yang penting kamu mau bergerak dulu, dan insya Allah di materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail sebenarnya kamu sudah punya apa aja untuk memulai. Karena kadang apa yang kamu anggap sepele justru itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga lagi untuk pribadi orang lain di luar sana yang akan kamu bantu, bahkan untuk bisnis mereka, seperti itu teman-teman. Oke, masih ada sekitar 10-an atau 11 mungkin materi gratis yang bisa kamu pelajari, dan kita akan bahas tadi itu di materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.